Selamat datang di ibadah online hari ini. Kami percaya saudara senantiasa sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Stay safe. Kami ada informasi tambahan bahwa ibadah gereja sudah dibuka kembali. Ibadah diadakan setiap hari Minggu pukul 1.30. Kami mengundang saudara untuk datang ke gereja Immanuel Assembly of God di alamat 165 Upper East Coast Road. Untuk informasi tambahan, saudara bisa hubungi kantor gereja dengan nomor telepon 644555566. Kami senang saudara hadir ibadah bersama kami. See you. Tuhan Yesus memberkati. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, selamat tahun baru Immanuel yang disayang Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memasuki tahun yang saya sebut sebagai tahun ketidaktahuan, saudara. Ya, karena kita tidak tahu apa yang akan kita jumpai sepanjang tahun ini.
Kita juga nggak tahu di dalam tahun ini bakal ada kebutuhan apa. Kita memasuki waktu-waktu yang belum pernah kita lalui dan kita ketahui. Tetapi Yesus yang mengetahui segala sesuatu, Dia sudah ada di sana, saudara. Jadi pasti kita akan baik-baik saja. Amin. Saudara, kita akan bicara hari ini mengenai kesetiaan Tuhan di dalam pemeliharaannya. Good start, ya, awal yang baik itu penting, saudara, supaya kita bisa finish well, bisa mengakhiri dengan baik juga. Jadi mumpung kita masih ada di awal tahun, mari kita memulai tahun ini dengan benar, supaya kita bisa selesaikan tahun 2021 tidak dengan babak belur, tapi kita bisa menyelesaikan ini dengan kemenangan setiap hari. Saya mengutip dari Ulangan pasal yang ke-11 ayat 11 sampai 12. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Bapak Ibu, Ulangan 11 ini berisi pesan Musa kepada bangsa Israel setelah mereka keluar dari perbudakan Mesir selama 400 tahun. Tuhan berjanji, Tuhan yang melepaskan mereka dengan cara yang ajaib di Mesir itu, berjanji akan memberikan kepada bangsa Israel ini properti yang sangat makmur, ya, yang berlimpah air susu dan madu, tanah yang subur diberkati oleh Tuhan. Nah, Musa mempersiapkan bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Ya, Allah akan menyertai mereka di tanah perjanjian itu. Walaupun Musa gak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, tapi Musa yakinkan bangsa Israel bahwa Allah yang melakukan perkara-perkara besar di Mesir itu akan menjaga, memelihara Israel di tanah perjanjian. Tapi kelakuan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun memberitahu kita, saudara, bahwa mereka nggak siap untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Itu sebabnya Musa wanti-wanti jangan sampai bangsa Israel ini lalai, sehingga mereka nggak bisa menerima janji-janji yang Allah sudah berikan, ya, mengenai tanah yang sangat baik itu untuk mereka dan keturunan mereka diami. Saudara, bayangkan bahwa mata Tuhan mengawasi mulai dari awal sampai akhir tahun. Kalau saudara tahu bahwa ada orang yang mengawasi saudara berjalan di dalam kegelapan, orang yang saudara kenal, saudara gak bakalan takut. Karena saudara tahu, saudara gak sendirian. Nah, Musa kasih tahu di dalam bahasa kita hari ini gini, saudara. Dari 1 Januari sampai 31 Desember, Tuhan mengawasinya. Apa gak hebat pemeliharaan Tuhan, saudara? Di dalam Ulangan pasal ke-11, Musa menyampaikan 7 perintah berkenaan dengan ketaatan, ya. Yang pertama, mengasihi Tuhan Allahmu. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, bukan 98%, saudara, tapi 100% sepenuh hati. Lalu yang kedua, perintahnya adalah untuk memelihara, ya, batasan-batasan Tuhan, memelihara perintah-perintah Tuhan. Yang ketiga, waspadai dirimu agar hatimu tidak dibujuk untuk berpaling kepada Allah-Allah lain dan sujud menyembahnya.
Yang keempat, taruh perkataan ini di dalam hati dan mengikat sebagai tanda pada tangan dan lambang di dahi sebagai reminder untuk bangsa Israel. Setiap kali mereka melihat tangan mereka, mereka tahu ada hukum Allah yang harus mereka lakukan. Dan mengajarkan perintah-perintah Tuhan ini kepada anak-anakmu, membicarakannya waktu engkau duduk, waktu engkau perjalanan, waktu engkau berbaring, waktu engkau bangun. Ini semua adalah aktivitas yang ada di dalam rumah keseharian, saudara. Maksudnya firman Tuhan itu harus menjadi gaya hidup, saudara. Bukan sesuatu yang asing, tapi sebuah gaya hidup. Lalu kemudian menuliskannya pada tiang pintu rumah dan di pintu gerbang. Jadi dari dalam rumah sudah dikawal oleh peraturan-peraturan hukum-hukum Tuhan. Di luar rumah pun dikawal, saudara, untuk melakukan hukum-hukum Tuhan. Lalu yang ketujuh, melakukan dengan setia. Melakukan dengan setia, bukan on and off. Kadang melakukan, kadang lupa, enggak, tapi melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Menurut Bapak Ibu, perintah ini jelas nggak? Ketujuh perintah ini jelas nggak? Ya, sangat jelas. Bahkan orang yang paling sederhana pun akan ngerti apa maksudnya, ya. Jadi di dalam hal ini hanya dibutuhkan ketaatan aja, ketaatan melakukan ketujuh perintah ini supaya janji-janji yang Tuhan kasih itu akan terwujud gitu. Tapi belajar perjanjian lama, kita akan menjumpai hal ini kan, bahwa bangsa Israel itu selalu gagal di sini, selalu gagalnya di sini. Ketidaktaatan, saudara. Polanya tuh berulangnya gitu terus. Dosa, pemberontakan, murtad, menyembah ilah-ilah di sekeliling bangsa Israel. Itu aja, saudara, polanya selalu gitu. Gagal, kegagalan bangsa Israel selalu karena mereka tidak taat. Bapak Ibu, ketaatan sebagian itu bukan ketaatan. Apaan sih ketaatan sebagian? Gini, saudara. Iya sih, tapi iya sih memang saya tahu, tapi itu bukan ketaatan. Atau mungkin kita taat ini tapi melanggar yang itu. Itu namanya taat sebagian, itu juga bukan ketaatan, saudara. Lalu yang berikutnya, ketaatan yang ditunda pun bukan ketaatan. Ya kan? Kalau perintah Tuhan kita dengar tapi kita bilang begini, nanti deh minggu depan, saya promise, saya janji deh bulan depan pasti saya akan lakukan. Atau pas saya ulang tahun saya akan lakukan. Itu ketaatan yang ditunda, saudara. Padahal Allah perintahkan saudara hari ini. Tapi engkau tunda, ketaatan yang ditunda bukan ketaatan, saudara. Ketaatan segera, inilah ketaatan yang sesungguhnya. Dia cuma mengatakan siap Tuhan, gak nanya, saudara. Siap Tuhan. Nah, dari sekian banyak orang Israel, hanya Kaleb dan Yosua yang taat segera, dan merekalah ya yang diberi masuk oleh Tuhan ke dalam tanah perjanjian. Generasinya 10 pemimpin Israel lainnya yang gak taat, yang gak percaya, mereka mati binasa di padang gurun, saudara. Kalau aja Israel taat, maka mereka akan menjadi bangsa yang tak terkalahkan, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan demikian. 5 orang akan mengejar 100 akan mengalahkan 10.000. Imamat 26 ayat yang ke-8. Jadi sudah pasti kemenangan itu tuh ada di tangan, saudara. Ya, sudah pasti kalau mereka mau obey sama Tuhan. Di dalam Ulangan 11, tulisan Musa ini terdapat 12 berkat ketaatan, saudara,
Yang pertama, kuasa untuk menjadi kuat. Wih, saudara, ya. Kuatnya bukan karena vitamin, saudara. Tapi kuatnya itu karena obey sama Tuhan. Lalu mereka akan berhasil menguasai tanah perjanjian. Berhasil menguasai. Lanjut umurnya di sana. Bukan 20 tahun, bukan 40 tahun, tapi lanjut umur, saudara, dari generasi ke generasi terus menerus akan memiliki tanah tersebut. Dan negeri yang Allah beri ini bukan negeri yang membutuhkan kerja keras yang amat sangat yang kering kerontang, enggak, saudara. Tapi negeri yang berkelimpahan air susu dan madu, jauh lebih baik daripada Mesir. Ya. Tuhan janjikan hujan pada masanya, saudara. Hujan pada masanya ini menyebabkan panen Israel itu bisa berlimpah. Ya, kalau hujan nggak pada masanya, saudara lihat di Indonesia, hujan pada nggak masanya, saudara. Sehingga kemudian panennya, waktunya hujan nggak ada hujan, waktunya kagak boleh hujan, hujan banyak banjir, panen gagal. Tapi hujan pada musimnya, pada waktunya membuat panen mereka berlimpah. Lalu jaminan pemeliharaan Tuhan. Israel akan menguasai musuh mereka. Mereka akan berhasil di segala tempat. Dan gak ada seorang pun bisa mengalahkan bangsa Israel karena Tuhan membuat musuh-musuh mereka gemetar dan takut. Dan plus. Semua jenis berkat yang lain. Wow, saudara. Dengan sendirinya bangsa Israel, so pasti mereka nggak bakalan bisa, saudara. Karena mereka bukan jagoan, ya. Mereka bukan orang perang, tidak terbiasa perang, saudara. Mereka nggak menguasai medan. Kanaan adalah sebuah daerah baru yang belum pernah mereka masuki, dan keturunan bangsa Kanaan pun adalah keturunan raksasa, saudara, dan lain-lain. Jadi dengan kemampuan bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir, gak mungkin mereka bisa menguasai tanah Kanaan. Tapi kalau Musa menuliskan ke-12 berkat ketaatan ini yang kelihatannya mustahil adalah karena Musa berkeyakinan bahwa ada extraordinary, ada campur tangan extraordinary Allah yang membuat kemudian hal-hal yang mustahil ini kemudian terjadi. Itu bisa, mereka pasti berhasil pada waktu ada campur tangan Allah yang luar biasa ini pada bangsa Israel. Atau sebaliknya, waktu mereka berusaha tanpa Allah, mereka akan gagal. Di dalam 1 Korintus 10 ayat ke-11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara, apa yang terjadi pada bangsa Israel dulu adalah contoh dan peringatan buat kita hari ini, saudara. Kita nggak perlu mengulangi kebodohan yang sama. Bilang makasih sama Tuhan, saudara. Bahwa saudara bisa belajar dari pengalaman gagal orang lain. Gak perlu engkau sendiri yang jatuh, gak perlu engkau sendiri yang mengalami masa-masa sulit kayak gitu. Tapi sudah jelas terpampang kisah bangsa Israel ini. Dan Tuhan bilang gini, jadikan itu sebagai contoh, jadikan itu sebagai peringatan, supaya kita jangan bodoh juga. Tapi kalau sudah ada contoh, sudah ada peringatan, dan ternyata kita gagal juga, kita bodoh juga, itu udah kelewatan, saudara. Apa yang kita pelajari? Saya suka tulisan Fontaine. Dia katakan demikian, engkau adalah Allah yang maha besar, maha kuasa, maha luas, maha bijaksana, maha kuat. Aku sama sekali bukan apa-apa. Tetapi engkau membungkuk untuk mengasihiku, memedulikan aku, menginginkan aku.
menyelamatkan aku dan membawa aku ke dalam kerajaan-Mu untuk hidup bersamamu selama-lamanya. Saudara, manusia mencari Allah itu biasa. Agama-agama mengajarkan manusia untuk mencari Allah. Tetapi Allah mencari manusia itu luar biasa. Ya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha, dan Dia mencari kita untuk mengasihi kita, untuk menyelamatkan kita, untuk memberkati kita, untuk melindungi kita. Ini Allah yang maha yang mengasihi kita, saudara. Dan Dia adalah Allah yang konsisten dengan janji-janjinya. Seumur bumi ada, kesetiaan Allah tetap teguh. Kita baru saja membuktikannya di tahun yang lewat, kan? Saudara bisa ngelihat sendiri gimana pemeliharaan Tuhan sepanjang 2020 atas hidupmu. Di dalam Mazmur 89 ayat 35, Tuhan sendiri mengatakan demikian. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Saudara bisa beritahu, saudara bisa ceritakan pengalaman saudara di 2020. Waktu engkau stay faithful sama Tuhan, engkau melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan perintah Tuhan, engkau hidup di dalam damai sejahtera, engkau diberkati Tuhan, engkau ditolong oleh Tuhan, engkau bertumbuh secara rohani. Tapi sebaliknya waktu di dalam hari-hari 2020 engkau mulai nabrak bablas firman Tuhan, sukacita keselamatan itu hilang, saudara. Kita ngalami kegelisahan, kita ngalami ketakutan, kita ngalami kekhawatiran dan sebagainya. Tuhan adalah sumber yang dapat memenuhi semua kebutuhan kita. Bilang amin, saudara. Tapi saudara jangan ngatur Tuhan, ya. Kalau saudara ada kebutuhan, terus kita berdoa, Tuhan jamah Tuhan, biar Yohana cepat bayar utangnya Tuhan. Kalau Yohana bayar utang saya, Tuhan ini masalah kebutuhan ini selesai. Di dalam nama Yesus, Yohana bayar utang. Pastor Raymond bayar utangnya ke saya di dalam nama Yesus. Ya saudara, itu namanya ngatur Tuhan. Bagian kita bukan gitu, saudara. Yang Allah inginkan kita menyerahkan kebutuhan kita ini, Tuhan, saya ada kebutuhan ini nih Tuhan. Terserah Tuhan gimana cara ngaturnya gitu, saudara. Apakah melalui Yohana bayar utang, Pastor Raymond bayar utang, atau cara lain? Mungkin Yohana gak lunasi utangnya, Pastor Raymond gak lunasi utangnya, tapi ada pintu-pintu berkat lain yang Tuhan buka. Kayak Tuhan tuh ngegocek kita gitu, saudara. Kenapa kayak begitu? Supaya kita belajar bahwa Dia tuh besar, bahwa Dia itu melampaui pikiran kita gitu, saudara. Jadi serahkan aja, percaya aja sama Tuhan. Dia sumber yang gak pernah kering, Dia sumber yang gak pernah berhenti, saudara. Samuel Rutherford mengatakan demikian, percayalah pada firman Allah dan kuasanya lebih dari Anda memercayai perasaan dan pengalaman Anda sendiri. Ingat, batu karang Anda adalah Kristus, dan yang pasang surut adalah laut, bukan Dia. Orang-orang yang kita kasihi, teman, sahabat terpercaya kita, gak bisa menjadi dasar yang kokoh untuk kita melanjutkan hidup di 2021, saudara. Karena manusia itu berubah. Ya, keadaan-keadaan juga berubah, semua hal lain berubah, saudara. Papi mertua saya punya cita-cita mau ajak mami mertua keliling dunia, saudara. Papi mertua sangat mencintai mami dan dia adalah suami yang setia. Dia serius dengan janjinya. Tapi papi gak bisa melaksanakan janjinya, saudara. Bukan karena PHP, ya, pemberi harapan palsu, bukan. Tapi karena papi mertua ini keduluan meninggal. Keadaan berubah, saudara. Manusia berubah.
Tetapi Allah stay. Dia tetap teguh. Kesetiaannya tidak berubah. Kemampuannya untuk menolong pun tidak berubah. Jadi kita harus menaruh harapan kita pada Allah. Bukan pada manusia, bukan pada harta, tetapi kepada Tuhan. Dan Dia bisa kita percayai selalu, saudara. Sama-sama baca ayat ini. Saudara bisa lihat di screen. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Saudara, bukan pandemi yang memegang kendali hidup saudara dan keuanganmu, enggak, saudara. Tapi Tuhan, ya. Jadi tetap taat aja dan percaya saja. Saya kutip tulisan Mayer, jangan pernah takut dengan konsekuensi apapun yang muncul dari ketaatan yang mutlak pada perintahnya. Beranilah untuk percaya kepadanya. Beranilah untuk mengikutinya. Saudara, di dalam bisnis ada istilah high risk, high gain, ya. Beresiko tinggi, untung besar gitu. Nah, hanya beberapa orang aja yang berani untuk ngambil resiko itu karena memang resikonya tinggi, saudara, ya. Bisa memang berhasil atau gagal sama sekali, bangkrut. Tetapi di dalam perintah Tuhan itu bukan high risk, high gain. Tapi no risk, high profit. Ya, saudara. Nggak ada resiko, malah profitnya, keuntungannya besar sekali gitu, saudara, sangat besar. Kenapa nggak ada resiko? Karena konsekuensi ketaatan kita kepada firman Tuhan yang Tuhan suruh kita lakukan, bukan kita yang tanggung, tapi Tuhan yang tanggung, saudara. Jadi kita menjalaninya, Tuhan yang tanggung itu, saudara. Dengan kekuatan kita sendiri kita nggak bisa. Makanya kemudian dengan kekuatan Tuhan Dia mampukan kita untuk bisa menjalani konsekuensi ketaatan. Jadi no risk at all, saudara, untuk taat kepada Tuhan. Tapi high gain, high profit, menguntungkan saudara dan saya. Lakukanlah kehendak Tuhan. Berapapun harga yang harus dibayar, saudara. Seperti Yesus melakukan kehendak Bapa, walaupun itu artinya dia harus menderita. Pagi ini, sore ini, saudara harus membuat keputusan. Saudara mau apakan tahun 2021 ini? Saudara mau bawa kemana 2021? Saudara mau menjadikan tahun 2021 ini tahun berkat atau tahun kutuk? Bukan, tergantung pada Allah, ya. Nasib saudara di 2021 akan jadi baik atau nggak baik ada di tanganmu sendiri. Waktu engkau memilih untuk taat dan percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, saudara, tahun ini akan jadi tahun berkat buat saudara. Tapi kalau saudara memilih memberontak jauh dari Tuhan, tahun ini akan jadi tahun kesulitan besar buat saudara, tahun kutuk. Mari saya minta kita sama-sama membaca bagian ini. 2, 3. Dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Amin. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Untuk kebenaran firman, Engkau tetap Allah yang sama, Tuhan, yang maha kuasa, maha hebat. Engkau maha baik
Dan Engkau bersyukur karena Engkau tidak berubah, janji-janjimu juga tidak akan Kau langgar Tuhan. Engkau konsisten dengan janji-janjimu. Nah, Engkau berdoa Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk jemaat Immanuel. Tuhan teguhkan hati kami semua untuk taat kepada firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan. Supaya tahun 2021 ini menjadi tahun berkat buat kami ya Tuhan, bukan tahun kutuk. Terima kasih untuk mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk jalan-jalan yang tertutup yang Tuhan bukakan. Terima kasih untuk pertolongan. Terima kasih Engkau yang memakai kami Tuhan menjadi berkat banyak orang. Supaya Engkau dipermuliakan. Supaya mereka tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah luar biasa Tuhan. Engkaulah yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Tahun 2021 apapun yang mungkin terjadi di dalamnya. Kami percaya kami akan baik-baik saja. Karena Engkau sudah berfirman, Engkau mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Dan kami percaya Engkau akan pegang janjimu Tuhan. Kami percaya kepadamu. Tuhan berkati jemaat Immanuel yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Yang terikat kuasa-kuasa gelap. Yang terikat oleh kebiasaan-kebiasaan berdosa. Dipatahkan, diputuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Diberkati Tuhan. Anak-anakmu di Immanuel. Keluarga mereka diberkati Tuhan. Jemaat Tuhan semakin teguh. Semakin kuat di dalam Tuhan. Menjadi saksi Kristus yang baik. Dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih Kau percaya Engkau dengar doa kami. Karena Engkau adalah Allah kami yang hidup. Di dalam namamu. Allah dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Love you all. Terima kasih saudara sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita dan kita semakin bertumbuh di dalamnya. Worship adalah salah satu bagian dari persembahan yang bisa kita beri buat Tuhan. Jika kita memberi, kita diberkati. Jika saudara ingin memberi persembahan, saudara bisa scan QR code di bawah ini. Atau saudara bisa hubungi kantor gereja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.